Udah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Usanillah mu'alif hadal kitab Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Subhanallah Husanna aba'ana umatina jatina jatina wasanna syaikhina Husanna mahatina al-asqiya malang talamidihim wa asatihim wa alibaitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah wa nasyaratin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqat ayana, kita lanjutkan halaman 99. Alinea ketiga. Waqat ayana lan temen telah menentukan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman ing hari khoson kang khusus nisa'i maring perempuan. Kanjeng Nabi itu ketika beliau masih hidup, itu beliau tidak hanya ngajar ke sahabat laki-laki, tapi beliau juga membuat hari khusus untuk perempuan. Jadi beliau mengkhususkan ada hari di mana beliau mengajar khusus sahabat. Apa bahasa kita? Sahabat itu laki-laki. Kalau perempuan sahabati. Gitu ya. Jadi para sahabat perempuan itu oleh Nabi dikasih waktu khusus. Yu'alimunuhuna kang ngajari sapa Kanjeng Nabi huna ing nisa fihi ing dalem yaum ma'a sarafil makani bersama tempat yang mulia wa taharatin nufusi lan belajar tentang membersihkan jiwa wa sarafil qasdi lan mengajari tentang tujuan yang mulia. Wawa iku al ilmu wal irsati lan bimbingan. Nabi itu tidak hanya ngajari tetapi juga membimbing. Apa yang diajarkan Nabi khusus untuk perempuan tadi adalah bagaimana tentang membersihkan hati, bagaimana tentang menata niat, bagaimana terkait dengan perilaku, tidak hanya knowledge tapi juga bimbingan. Tetapi kalau dikatakan di sini Nabi itu ketika bimbing perempuan, mereka khusus perempuan. Jadi ini kelas perempuan, kelas mak-mak, kelas fatayat, kelas muslimat gitu ya. Ada para mak-mak dan para pemuda yang perempuan. Fahal tabqa mongko ana to masih ada ba'da dzalika apa kalimat lidu'atis su'i untuk ngajak kepada keburukan. Du'atil ikhtilati ngajak kepada percampuran. Wahum hale utai mereka iku abwabul fitnati pintune fitnah. Kalau menurut Said Maliki, Nabi itu mempunyai kelas khusus untuk mak-mak, untuk ibu-ibu. Yang kelas ibu-ibu tadi tidak pernah dicampur dengan laki-laki. Jadi bayangannya analoginya kayak dulu kalau kita di pondok, pagi kelas laki-laki, sore kelas perempuan. Kalau dulu kita aliyah kan gitu. Ruangannya satu, pagi sampai duhur laki-laki santri putra, nanti lah habis duhur santri putri sampai sore. Jadi antara laki-laki dengan perempuan dipisah. Ini yang menurut Said Maliki, ini yang terjadi pada masa Nabi. Karena itu tidak ada, Nabi tidak pernah mengajarkan untuk campur laki-laki perempuan di dalam satu majelis. Jadi kalau ngaji dewe, ini ngaji kajian mak-mak, ibu-ibu. Ini kajian laki-laki disendirikan. Walaupun kita juga tahu ada hadis-hadis yang kemarin kita pelajari di mana kadang Nabi dalam satu lingkungan itu di situ ada laki-laki ada perempuan toh. Ada banyak hadis itu juga disampaikan dan kita sudah baca hadisnya. Tapi dalam konteks ini rupanya Said Maliki lebih menonjolkan itu. Ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan yang itu kemudian tidak akan melahirkan fitnah. Tidak ada du'atil ikhtilat. Jadi tidak ada percampuran laki-laki perempuan dalam suatu forum. Sehingga mestinya seperti itu menurut Said Maliki yang harus kita tiru. Tidak kemudian satu kelas
campur aduk. Kalau dulu kita punya dosen yang luar biasa zaman Ustadz, beliau sudah wafat. Beliau sangat sangat produktif menulis buku, kayaknya lebih dari 100 buku. Salah satu dosen kita di UIN dulu. Itu kalau beliau ngajar begini, karena kita satu kelas itu ada yang laki-laki, ada perempuan, ada mahasiswa dan ada mahasiswi, beliau mesti dipisah. Jadi tengah itu kan untuk jalan. Nanti yang bagian sini perempuan, bagian sini laki-laki. Itu paling enggak dipisah begitulah. Karena ada toh kadang itu, yang kini perempuan situ laki-laki yang tengah, atau sebaliknya, kini laki-laki toh, yang pinggir ada perempuan. Kenapa harus begitu? Kan kalau Ustadz biasanya, itu yang laki-laki yang pindah. Paling enggak kita berusaha untuk tidak ada nuansa percampuran, mestinya begitu. Walaupun mungkin sekelas itu ada laki-laki perempuan, tapi paling enggak tempat duduknya itu dibedakan. Karena sekarang kan kita tidak ada yang kelas kayak di pondok pagi dan sore. Yang kemudian kalau kita yang laki-laki biasanya pengen kenal, ninggal surat, ditulis di kertas, dilebokno di mana? Bangku, besok disi-disian maca jawabane sapa wae, kita nggak tahu sapa yang jawab yo, tapi dulu seneng banget gitu. Kita sekarang nggak ada begitu. Kita juga tidak ada toh kendaraan laki-laki perempuan yang dibedakan, kecuali di beberapa tempat kayaknya ada, kayak di beberapa negara ada, tapi di kita kan enggak. Saya nggak tahu yang sekarang, tapi biasanya di kendaraan kan yo campur aduk laki-laki perempuan. Nah, kalau memang tidak begitu, mestinya bisa dipisah, deretan ini laki-laki, deretan perempuan, itu masih mending lah. Said Alwi Maliki mengajarkan kita begitu, karena menurut beliau bahwa dulu Nabi itu ketika ngajar itu dibedakan antara peserta perempuan dan peserta laki-laki. Laki-laki sendiri tempatnya pada waktu sendiri, tetapi Nabi juga mengkhususkan untuk menangani para sahabat perempuan yang ingin belajar, sehingga kalau kita belajar dari situ, maka laki-laki dan perempuan itu tidak terjadi ikhtilat, tidak terjadi percampuran sendiri-sendiri. Karena kalau tidak, maka akan muncul fitnah. Fitnah itu artinya sesuatu yang tidak kita inginkan. Macam-macam lah. Awalnya kan dari situ toh, tuker nomor HP, kemudian datang pinjam buku, terus opel mana enggak jelas. Wa hum awabul fitnati wa masadirul bala'i, lan jadi sumber bencana fil mustama'i indal masyarakat. Nabi tidak mengajarkan ikhtilat, menurut Imam Said Maliki. Yang diajarkan Nabi adalah membuat kelas-kelas tersendiri, kelas perempuan dan kelas laki-laki. Menurut beliau inilah yang harus kita tiru, cara ini agar sehingga kemudian tidak melahirkan sesuatu yang kita tidak inginkan. Wa min khiyalihim, tetapi yang terjadi pada saat ini, wa min khiyalihim lan iku termasuk salah satu khilah, upaya sebagian orang al-hobisati yang tidak baik, wa makrihim lan pemikiran sebagian orang asai yang buruk, da'autuhum yaitu oleh ngajak sapa mereka lil ikhtilati maring percampuran fil madarisi dalam sekolah-sekolah al ibtidaiyati, yaitu sekolah SD, bainas sigori antara anak-anak kecil. Ini yang dikritik oleh Said Maliki. Sering muncul di sekolah-sekolah Islam yang ketika sanawiyah dan aliyah dipisah, tapi ketika SD dicampur, dengan alasan bid'ah annahum, dengan alasan tak temune mereka iku sigorun, masih anak-anak, masih kecil, la yafhamuna, yang belum faham sayan ing sesuatu. Mereka kan masih kecil, masih SD aja loh, campur laki-laki perempuan gak apa-apa lah. Alasannya begitu. Wahum, utai mereka yang mengajarkan percampuran laki-laki perempuan walaupun di tingkat dasar,
Innama arodu menurut Imam Syed Maliki itu berarti innama arodu berarti menghendaki sapa mereka bihada tamyidi kelawan perilakuin tadi mencampur libina ijailin untuk membangun generasi maitil kolbi yang hatinya mati fakiti rujulati yang kehilangan rasa maskulinitas fakitil ghirati tur kehilangan rasa ghirah jidun yaitu generasi yasubu alal ikhtilati ngatasi percampuran itu yang dikritik oleh Syed Maliki kelas-kelas yang mencampur adukkan laki-laki perempuan itu berarti adalah kelas-kelas yang menyiapkan generasi yang tidak peka terhadap relasi laki-laki perempuan mestinya tidak dicampur. Nah, itu kalau menurut beliau walaupun tingkat SD SD itu dengan alasan itu kan masih anak-anak, kan mereka nggak apa-apa dicampur laki-laki perempuan. Justru karena mereka masih anak-anak itulah, maka itu muncul apa yang ada di dalam memori bawah sadar mereka, bahwa seolah-olah itu adalah biasa. Padahal mestinya tidak begitu. Kalau dulu ada informasi, ada dulu mahasiswa di Pasca yang kebetulan mereka sudah kelas dewasa, kelas-kelas guru yang ngambil pasca kan banyak. Salah satu dari mereka pernah cerita, suatu ketika muridnya itu mengalami ini. Jadi biyen pinter kelas 4, 3 itu pinter, tapi begitu kelas 5 itu mereka lagi kuliah ngantuk, lagi sekolah pagi itu ngantuk. Kemudian mereka nggak punya semangat belajar, nilainya drop. Padahal udah kelas 5. Kemudian ditelusuri kenapa anak ini kok tiap hari ngantukan. Ternyata ini, anak SD itu, kata cerita dia, yang itu tidak diketahui oleh orang tuanya, nonton film-film dewasa, bengi sampai bengi. Coba, anak SD nonton film dewasa yang belum kebayang oleh mereka, tentang sesuatu yang nggak baik. Dan itu yang kemudian dia itu merasa prihatin adalah orang tuanya nggak tahu kalau kondisi kayak itu. Ini kan luar biasa tuh film-film apa susahnya lagu HP. Neng aplikasi YouTube atau apa kan mudah di saiki Kemen Info ya istilahnya. Yang sering memblokir itu, tapi kan tetap aja banyak orang yang karena yang sing memproduksi kan terus terus memproduksi, ya sing memblokir kan kewalahan dan nyatanya banyak yang suka dan mencari. Kadang melebu aplikasi opo nggak sengaja muncul, ora digoleki iku metu, kan banyak yang gitu-gitu. Ini kasus di mana anak yang mestinya masih fokus belajar, tapi kemudian sudah kalau orang Jawa apa istilahnya? Kebrangas, urung waktunya mateng, wis mateng. Urung waktunya dewasa, wis dewasa. Itu terjadi. Itu yang kemudian di sini kemudian dikritik oleh Syed Maliki. Mestinya sekolah-sekolah itu walaupun tingkat SD, tingkat dasar, mereka harus dipisahkan, harus dibedakan laki-laki perempuan, sehingga kemudian tidak melahirkan generasi yang kehilangan kepekaan terhadap persoalan itu. Wa yaftahu lan buka ainahi ing kedua matane ala sadiqati ngatasé teman perempuannya watawatona maka kemudian masuk apa nafsuhu ala akhlakil hanaziri ing ngatasé sikap akhlak binatang wa tabail bahaimi lan wateknya binatang al hanaziri tadi babi ya akhlake babi wis pokoke bener salah dimakan. Babi itu kan gitu toh. Makanannya itu kan nggak peduli makanan baik atau tidak. Pokoknya enak makanan ya dipangan. Bahkan saya nggak tahu bener. Salah satu perilaku babi itu bahkan kan mau makan kotorannya sendiri. Saking joroknya. Itulah kenapa kemudian di dalam Islam babi termasuk yang tidak boleh dimakan karena jorok banget. Joroknya kebangetan. Ya tentu ada manfaatnya karena Tuhan nggak mungkin membuat babi tanpa manfaat. Ada manfaatnya, tetapi manfaatnya bukan untuk dimakan manusia, mungkin untuk yang lain.
Kan ada toh yang sesuatu yang manfaatnya untuk sesuatu yang lain yang bukan untuk dimakan untuk manusia. Kalau kita kata Said Maliki, kalau kemudian ada percampuran seperti itu, maka itu akan memasukkan perilaku yang tidak baik pada anak-anak yang disebut sebagai al-akhlakil hanaziri, akhlaknya binatang, babi, watobail bahimi, lan wataknya binatang al-mamkutati, yang tidak disuka, yang dibenci. Itu kritik beliau terhadap sistem pendidikan kita. Sehingga kalau Anda nanti jadi guru, mungkin perlu dipikirkan soal itu perlu dipikirkan. Sehingga kalau kemudian memang dalam satu kelas itu tidak bisa dibuat kelas sendiri, laki-laki sendiri, perempuan sendiri, karena memang sistem kita begitu, paling tidak kita pisahkanlah tempat duduknya. Yang kanan laki-laki, jadi artinya terpisah, tidak kemudian dicampur aduk. Enek satu sini perempuan semua, kadang ada toh yang laki-laki dewean yang tengah, itu lapo, atau sebaliknya, kini grup laki-laki enek perempuan yang tengah, kayaknya kurang kerjaan atau kurang ketok, sehingga nggak bisa dibuat distingsinya. Itu bisa ditata kemudian kalau ini dipisahkan dengan, walaupun satu kelas yang campur, tapi paling enggak kita berusaha untuk menyadarkan dia bahwa perilaku campur aduk itu enggak tepat di dalam Islam. Sehingga kalau sekelas itu harus ada laki-laki perempuan, juga enggak apa-apa kalau yang maunya begitu, tetapi paling enggak tempat duduknya dipisahkan yang berbeda. Itu bisa kita lakukan. Itu yang disampaikan oleh Said Maliki. Oke, wa ana Aisyah, sekarang ada cerita lain. Wa ana Aisyah lan saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana ana sapa Utbah ibnu Abi Waqqas, Utbah bin Abi Waqqas iku ahida pernah mempercayakan ila akhihi maring saudaranya. Utbah itu punya saudara namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu ketika Utbah itu punya anak dari budaknya. Inna beni waladati Zam'ah, saat temannya anak dari walidah Zam'ah iku minni. Jadi Utbah itu punya anak dari anak perempuan dari budaknya. Nah, setelah lahir kemudian dititipkan ke saudaranya. Berarti kalau Utbah itu punya adik namanya Sa'ad. Utbah itu punya anak perempuan dari budak. Nah, kemudian setelah besar anaknya ini dititipkan pada Sa'ad. Kata dia begini, fakbidhu, nyerahno sapa ingsun hu ing tadi ibnu Walidah ilaika maring sira. Qalat kultu qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah itu dulu ketika masih kecil. Fala makana mongko nalikane ana apa amul fathi, hari tahun pembebasan kota Mekah, berarti tahun berapa? Tahun 10 Hijriah. Akhodahu ngambil hu ing hu ing sapa namanya Utbah sapa Sa'id bin Abi Waqqas waqala ibnu akhi utai anake saudaraku qad kana ahida, teman-teman menyerahkan gawe mempercayakan ilaya maring ingsun fihi ing dalem kasus tadi. Faqoma mongko berdiri sapa Abdu ibnu Zam'ah. Berarti namanya walidah itu namanya Abdu ibnu Zam'ah. Faqalat ahi wa benu walidati iku abi, wulida dilahirakan ala firosi ngatasi anaknya, anak yang ngatasi budake. Watawasawa mongko kemudian mereka lapor ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala saat ya Rasul inna akhi saat temani saudaraku, yang lapor itu Saat, berarti saudara yang Saat itu berarti ada Utbah bin Abi Waqqas. Inna akhiku kokat ono sopo akhiku aida menyerahkan, mempercayakan ilaya maring ingsun fihi dalam kasus anaknya tadi Abdu ibnu Abu Zam'ah. Waqala sopo
ngendika sapa Abdul ibnu Zam'ah akhi ibnu walidati ku abi wulida dilairaken ala firasi. Kala ngendika sapa Nabi al waladu utai anak iku lil firasi untuk ibu yang melahirkan, artinya untuk orang tuanya. Walil akhiri lan iku kedue orang yang berzina al hajaru utai ana hukuman mati. Sumakolat kemudian dawuh sapa ini kanjeng Nabi li Sauda maring Sauda binti Zam'ah ihjabi gaya hijab sapa sira minhu saking abdu. Lamaroa nalikane ngerti sapa Nabi melihat min sibihi kelawan serupane bi Utbah ibnu Abi Waqqas kelawan Utbah bin Abi Waqqas. Ini cerita betapa Nabi sangat hati-hati soal perempuan dan laki-laki, sampai ini agak ruwet ceritanya. Kayaknya kakak beradik yang sini punya apa namanya? Punya anak dari budaknya, kemudian dititipkan ke saudaranya, kemudian apalagi ini? Kayaknya ini masih saudara tapi cukup jauh. Saudara tapi telah menjadi mahram gitu ya. Bukan menjadi mahram karena dia sudah turun ke berapa itu? Turun kedua. Kata Nabi, walaupun kita ini saudara, tetapi kalau ini bukan mahram, maka Nabi mengatakan ihjabi minhu. Pakailah kerudung ketika ketemu, karena walaupun itu saudara, itu kan bukan mahramnya. Ada toh saudara yang mahram dan saudara yang bukan mahram. Kayak misanan sama misanan, itu sudah boleh nikah toh? Berarti kalau dia sudah boleh nikah, saling menikah, berarti dia bukan mahram. Karena bukan mahram, maka dia harus pakai hijab. Untuk jogoni sesuatu yang nggak baik. Nah, kita kan kadang, ya inilah yang penting nggak terlalu. Wong Jawa kan kita sangat toleran, tetapi paling nggak mungkin kita tidak seketat di zaman Arab, tetapi paling nggak kita harus menjaga diri. Oh, ini bukan mahram saya loh. Sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang nggak baik. Artinya kita diajarkan kalau dia bukan mahram kita, lebih baik kata Nabi, kalau ngikutin Nabi, ihjabi minhu, pakailah kerudung, berhijablah, sehingga kemudian tidak melahirkan sesuatu yang nggak baik. Ini kan anaknya Utbah, yang satu anaknya Utbah dititipkan ke Sa'ad punya anak juga yang namanya Abdu tadi, sehingga mereka misan sama misan itu boleh nikah. Karena itu Nabi kemudian mengatakan ihjabi minhu, kalian harus pakai hijab. Untuk hati-hatinya, ini kan persoalan yang diceritakan kembali pada persoalan hijab, di mana hijab itu digunakan agar tidak melahirkan sesuatu yang tidak baik. Marilah kita berusaha untuk itu. Qalat mongko dawuh sapa Sayyidah Aisyah, famaro'aha, mongko kemudian tidak pernah melihat sapa Abdu tadi hu ing siapa berarti Sauda, yang saudara semisanan, hatta laki Allah, sampai beliau mati. Artinya mereka maksudnya begitu diperintahkan pakai hijab, pakai kerudung, nutup aurat yang rapi, maka mereka kemudian sampai mati tidak pernah untuk saling membuka auratnya. Wahadal hadis, utai hadis ini iku sharihun jelas fi wujubil hijabi, dalam kewajiban untuk memakai hijab. Wa iku hadisun sahih, hadis sahih rawahu sapa Imam Malik fi Muwatta, dalam kitab Muwatta. Oke, begitu. Ini udah adzan dan akhir bab. Nanti kita lanjutkan besok bab baru. Al-hijab laisa huwa sababul hazimah. Hijab bukan tidak berarti harus menghalangi aktivitas. Ada pertanyaan. Ya. Seputar hijab. Kalau hijab atau berkerudung bagi orang yang sudah lanjut usia itu masih wajib atau hijab bagi orang yang sudah sepuh. Wes sepuh pakai hijab, atau harus pakai kerudung kayak yang muda enggak?
Kalau ada ayat Al-Quran yang bicara itu, saya lupa ayatnya, tapi yang jelas ada ketika Ustadz kemarin mengkaji tentang pakaian, libas. Di dalam ayat Al-Quran itu ada toleransi bagi perempuan yang sudah, bahasa kita apa? Yang sepuh itu, menopause ya. Bukan sudah kedaluwarsa, bukan expired ya. Perempuan yang sudah menopause, sudah tidak ada keinginan dan tidak diinginkan, sudah menopause, maka boleh mereka membuka beberapa hal dari wajah dan tapi bukan kemudian pakai pakaian pendek loh ya. Emak-emak, mbah-mbah pakai pakaian pendek karena ini kan saya sudah tidak ada yang menghendaki. Enggak. Tetapi pada konteks tertentu ada, nanti saya lupa ayatnya, tapi jelas ada. Jadi itu salah satu orang yang ditoleransi untuk sedikit membuka dari bagian tubuhnya. Paling enggak wajah, rambut, ini tangan, tidak seberukut, tidak seberukut tuh. Tidak menutup orang yang masih muda. Jadi ada hal-hal yang itu ditoleransi. Salah satunya yang mak-mak sepuh tadi, boleh. Tidak harus kayak anak muda yang harus berukut, enggak. Ada ditoleransi. Anda bisa lihat di ayat, kalau enggak salah, ayat tentang libas, tentang pakaian. Jadi seingat saya ada soal libas itu, salah satunya bicara soal itu. Bahwa ada kalau bagi varian emak-emak yang sudah sepuh, yang menopause, maka yang tidak ada lagi untuk menikah dan syahwat, maka boleh membuka dari sebagian tubuhnya. Artinya boleh membuka itu boleh terbuka, bukan sengaja dibuka, tetapi boleh terbuka, sehingga kemudian mungkin kayak kita kalau budaya Jawa, bunyai Jawa biyen ada tau pakai pakaian begini terus kerudungnya biasa. Masih ingat foto ini bunyai Jawa biyen kan, hanya saiki kan pakai jilbab sing rapet banget. Biyen kan cuma kerudungan gini tok toh. Seingat saya ibu nganjuk dulu foto-fotonya kan cuma begini aja diselempangno, itu udah cukup bagi yang sepuh. Anda yang merasa sepuh, Ustaz saya tidak sepuh, sudah menopause, boleh kalau sudah merasa sepuh. Yang sudah merasa sepuh tidak seketat orang ini. Jelas itu ada ayatnya yang mentolerir yang sudah sepuh. Nanti bisa kita cek ulang ayatnya. Oke. Mau tanya, kalau babi itu haram, tapi katanya teman-teman kalau makannya nggak muntah nggak apa-apa. Babi itu haram. Kalau nggak muntah masih haram nggak? Babi itu haram karena memang diharamkan dagingnya, bukan dampaknya. Jadi mutah atau tidak mutah tetap haram, karena yang diharamkan itu dagingnya. Bagaimana kalau babi disembelih dengan syar'i? Disembelih sampai mengalir darahnya, halal apa enggak? Ya tetap haram. Jadi babi itu haramnya bukan karena dia tidak disembelih atau apakah punya mabuk kan, atau tidak itu, tapi dia diharamkan karena memang dagingnya haram. Jadi kan sesuatu itu ada yang diharamkan karena memang barangnya haram. Kayak kotoran itu haram, ya haram karena haram karena memang dia kotoran. Tapi ada lagi yang diharamkan karena dampak. Asalnya halal, tapi kalau dampaknya nggak baik menjadi haram. Kayak apa contohnya? Anda main remi. Nah, ngerti remi itu? Catur. Delok sinetron. Sampai nangis-nangis gue ember. Misalnya. Anda main catur itu halal awalnya. Boleh. Catur itu tidak ada problem. Main remi juga nggak masalah. Tapi lah main remi semalaman, lupa belajar, lupa tugasnya, maka itu menjadi haram. Kenapa haram? Karena dampaknya melupakan tugas yang lebih urgent. Karena catur, babi sepanjang bukan babi, catur, main remi sepanjang tidak pakai uang loh ya. Itu hanya permainan biasa, itu boleh.
Tapi kita harus belajar dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dalam yang Ta'lim Ta'lim, dikatakan begini, bermain musik, mendengarkan musik, kalau bahasa kita termasuk juga catur, remi, apalagi gaple, biasanya ada yang ahli toh. Itu hanya hiburan. Jadi bermain musik, ngrungokno musik itu hiburan saja. Karena hiburan maka nggak ada problem. Tetapi kalau Ibnu Abbas ngajari kita begini, kalau itu hanya hiburan, maka waktu mendengarkan musik tidak boleh lebih lama daripada mengerjakan kewajiban. Kita itu mahasiswa, Anda mahasiswa, kewajiban mahasiswa itu belajar. Itu kan? Nah, sekarang waktu belajar Anda berapa menit? Saya belajar 1 jam. Nah, kalau belajarnya 1 jam, maka mendengarkan musik nggak boleh lebih dari 1 jam. Karena hiburannya tidak boleh lebih lama daripada ini. Mengerjakan tugas setengah jam, musik itu sampai tengah malam. Isuk ngaji pada turu kami. Turu gak kuat nyanggo hidup. Masuk ngaji. Ustaz ngoyo-ngoyo jelasno. Iki ndi sing urip. Bukan sing urip. Wis berusaha melek-melek gini. Kenapa? Karena tadi malamnya begadang sampai malam. Tapi like santri enggak. Biasanya santri itu kan malamnya tahajud, maca Quran. Begitu. Jadi karena kemarin yang saya ceritakan ada kemarin yang sempat viral di sosial media, ada sebuah makanan kaleng. Makanan kaleng. Makanan itu isinya babi, daging babi. Tapi di kaleng itu dicatat, disampaikan bahwa babi ini telah dimasak secara syar'i. Coba babi sehingga menjadi halal, itu juga nggak benar. Karena disembelih, kayak ayam disembelih. Jadi menurut dia kayaknya pokoknya segala sesuatu yang disembelih secara syar'i itu halal. Padahal enggak, babi itu haram bukan karena dia tidak disembelih, tapi memang dagingnya haram. Jadi makan daging babi walaupun tidak mutah, tidak mabuk, itu tetap haram. Sama dengan minuman keras. Minuman keras itu, Ustaz, minuman keras itu kan memabukkan. Bagaimana kalau saya minum nggak mabuk? Ya tetap haram karena dia segala yang haram, segala yang memabukkan itu sedikit maupun banyak itu tetap haram. Bukan kok kemudian saya kan nggak mabuk lah. Orang yang sudah biasa minum sakrat juga nggak akan mabuk toh. Artinya kan kalau sudah biasa minum, sudah tahan, sudah kebal, itu minum sebotol 2 botol kan biasa aja. Maka bukan persoalannya apakah kita mabuk atau tidak. Pokoknya segala sesuatu yang memabukkan itu sedikit atau banyak dia tetap haram karena kulu muskirin, segala sesuatu yang mabuk itu najis. Nah, barang najis nggak boleh diminum. Jadi barangnya yang diharamkan, bukan mabuk atau tidaknya. Babi juga begitu. Jadi dia tetap haram walaupun tidak mabuk dan tidak mutah. Ini enak Ustaz. Mungkin, kan kita juga nggak tahu enak apa enggak. Mungkin enak, tetapi persoalannya kan tidak semua yang enak itu halal. Gitu kan? Tidak semua yang enak halal. Karena ada aturan-aturan main dalam Al-Quran yang secara ini sudah eksplisit disampaikan. Salah satunya darah itu haram, babi haram, dan beberapa hal yang lain. Oke. Terakhir, kalau misalkan sholat dalam keadaan pakaian yang terawang tapi menutup aurat tapi terawang gitu, apakah itu hukumnya itu gimana? Nutup aurat untuk sholat bagaimana kalau pakaian kita mungkin mukena kita ya, mukena kita terlalu tipis sehingga nerawang. Kalau kita kewajiban nutup aurat itu ada 2 hal. Satu, menutup aurat dari bentuk tubuh. Sehingga nutup aurat tapi pakai pakaian yang press body. Stockingan, ada kan? Stocking ya, bener ya? Yang celana press body itu apa namanya? Stocking. Legging. Legging kok stocking. Stocking lebih parah lagi ya. Pokoknya
pakai nutup aurat bener, kabeh auratnya ditutupi sampai gak ono sing ketok kulite. Tapi press body itu juga nggak boleh. Nutup aurat itu satu dari bentuk, yang kedua dari warna kulit. Ini pakai pakaian ngelombro, tapi kok plastik. Misalnya toh, ini kan tutup, tapi ketok karena tembus pandang, itu juga nggak boleh. Jadi, nah sekarang kalau aturan pakaiannya begitu, maka bagaimana kalau mukena kita terlalu tipis sehingga terawang? Maka hendaknya dikasih rangkepan. Rangkepannya mori, apa? Kain kafan atau apa maksudnya. Nah, jadi tolong nanti kalau membuat mukena jangan terlalu tipis sehingga kemudian nerawang tubuh kita. Carilah mukena atau pakaian yang lebih inilah. Layak dulu di pakaian mak-mak dulu Jawa. Ada juga toh yang pakaian apa itu? Kembang-kembang motifnya, tapi tembus pandang. Ada toh yang biasanya dipakai mbah-mbah zaman biyen, hitam tapi kulitnya ketok sana. Itu mungkin artis zaman biyen. Nah, menunjukkan tubuhnya dengan begitu. Itu juga nggak boleh toh. Jadi saya kira kita banyaklah pakaian yang lebih bagus. Carilah kalau sekarang masih ada bisa diganti, apalagi kalau untuk sholat. Maka kita usahakan sholat kita itu tertutup aurat dengan baik dan benar. Oke, saya kira begitu. Nanti kita lanjutkan pada sesi yang lain, insya Allah. Al-Fatihah. Fa'na bima lantana rabbi alladhi fa'una wa faqih ahlana wa qarabati lana bidinina rabbana fa'na bima lantana rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.